Oke, sudah mulai di-record ya. Oke, iya saya nggak tahu apa di rumah saya ada gangguan internet, padahal sebenarnya jarang terjadi ya. Tapi tadi kok upload juga nggak bisa, makanya saya, kalau email alhamdulillah bisa ya. Udah semua terima materi hari ini? Sudah, Bu? Oke, kita awali ya dengan pagi ini dengan baca, ya bagi yang muslim kita baca Al-Fatihah ya, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan ya. Kita awali pagi ini dengan baca Al-Fatihah. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tayangin ya materi atau langsung bertanya atau bagaimana ini enaknya? Ibu tetap tayang atau kalian mau tanya gitu? Share aja ya. Oke. Bu share ya, udah kelihatan materinya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, oke. Sudah, Ini Bu. sebenarnya materinya nggak sulit ya, mungkin kalian udah kenal. Waktu ini cuman mungkin waktu SMA atau apa ya itu ya, mungkin belum ini ya, apa namanya, mengenal peubah seperti itu mungkin ya. Kalau di sini, di statistik ini kita harus sudah mengetahui data kita itu peubahnya apa, supaya nanti ketika menganalisis data itu, termasuk juga mendeskripsikannya itu jangan sampai salah ya. Oke, kita awali ini. Jadi ini review tipe data ya minggu lalu ya. Ibu periksa baru berapa ini ya yang jawaban kalian kemarin itu ya. Baru 4 nomor apa ya, belum ke peubah ya. Oke, jadi data itu ada 2 macam ya, ada kategori, ada data numerik ya. Kalau kategori ya dia bisa mengkategorikan saja ya. Nah, kemudian data yang numerik ya. Nah, data numerik ini tipenya ada yang discrete, ada yang continue ya. Nah, kalau numerik ini ini adalah sering disebut juga sebagai apa? Peubah yang kuantitatif ya, karena dia mengukur kuantitas ya. Kalau kategorik ini peubah yang kualitatif karena hanya mengukur kualitasnya saja ya. Jadi yang masuk kategori ini ya peubah seperti nominal, ordinal itu dia hanya mengkategorikan saja. Nah, kalau numerik ini skala pengukuran yang masuk di numerik ini adalah skala pengukuran interval dan rasio ya. Nah, numerik seperti kalian waktu belajar matematika, nilainya itu ada yang diskrit, ada yang kontinu ya. Jadi kalau diskrit itu ya hanya nilainya pada bilangan-bilangan bulat saja ya. Kalau kontinu nilainya dalam suatu selang ya. Nah, ini misalkan di sini kategorik ini tentang status pernikahan, menikah, tidak menikah ya, memiliki laptop atau tidak. Sebenarnya nggak hanya 2 ya, nggak hanya 2 ya tidak ya. Warna rambut ada 3 ya, bisa apa? Merah, kuning, hijau gitu ya. Buah kesukaan itu juga masuk kategori ya. Demikian juga pendidikan itu juga masuk kategori ya, karena pendidikan kan SD, SMP, SMA gitu dikategorikan seperti itu ya. Nah, kalau discrete ini misalkan jumlah laptop yang dimiliki ya. Ini dia mengcounting ya, menghitung barang, count ya. Cacahan ya. Banyaknya balita yang gizi buruk gitu ya di suatu misalkan kecamatan, itu juga data yang numerik tetapi nilainya diskrit ya. Baiknya balita kan hanya misal 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kalau continue ini nilainya dalam suatu selang ya, misalkan berat badan ya. Berat badan kan sebenarnya kita mengukurnya berat badan berapa? 42 kilo gitu. Nah, sebenarnya kenapa kok 42 kilo? Padahal sebenarnya kalau alat hitung kita lebih detail itu bisa 42,2, 42,1 gitu ya. Tapi karena alatnya terbatas, mampunya hanya bisa ngitung
sampai 1 kilo terdekat ya. Tetapi kalau alat timbang yang kita gunakan tuh kayak emas gitu ya. Emas itu kan bisa apa namanya 0,1 gram aja bisa ya. Jadi tergantung alat ukurnya ya. Suhu badan ini juga masuk peubah yang kontinu. Biasanya kan 37,2 ya, 35, sekian ya. Nah, kemudian skala pengukuran minggu lalu juga sudah dibahas ya, ada nominal. Nominal dia hanya mengkategorikan tanpa urutan, misalkan jenis kelamin, warna rambut ya. Terus meningkat yang lebih tinggi ini ordinal. Ordinal ini selain mengkategorikan dia ada urutannya ya. Ada peringkat urutan ya atau scaling jadi berskala gitu ya. Misalkan pendidikan ya. Atau misalkan kalian tanyain preferensinya kuliah di IPB kurang senang, senang, sangat senang ya gitu ya, seperti itu ya. Nah, kedua ini tadi sudah saya sebutkan ya, peubah ini kualitatif karena dia hanya mengukur kualitas ya. Meningkat skala pengukuran yang lebih tinggi itu interval ya. Nah, ini perbedaan antar pengukuran ini bermakna, tetapi di sini tidak ada nol yang mutlak gitu ya. Seperti suhu badan ya, suhu badan itu nol mutlaknya ini enggak ada. Jadi tergantung skala alat yang kita pakai ya. Kalau Celsius, Fahrenheit, Reaumur itu kan macam-macam ya. Tetapi kalau suhu mutlak itu yang biasanya menggunakan Kelvin, itu titik nolnya ada titik nol sejatinya ya. Nah, kalau dia punya titik nol yang mutlak atau titik nol yang sejati, dia masuk rasio ya. Jadi kalau yang digunakan itu ukuran termometernya Celsius, derajat Fahrenheit itu dia masuk interval ya. Suhu yang 100 derajat bukan berarti 2 kali suhu 50 derajat ya. Tapi perbedaan antara 100 sama 50 itu punya makna gitu ya. Kemudian meningkat yang lebih tinggi itu rasio. Nah, rasio ini dia bisa membandingkan. Jadi tinggi badan 100 cm sama dengan 2 kali tinggi badan 50 cm ya. Ini seperti ini. Nah, data ini interval dan rasio ini masuk data kuantitatif ya. Jadi saya harap kalian memahami ada istilah kuantitatif, kualitatif, mana saja peubah yang masuk kuantitatif, mana saja peubah skala pengukuran maksud saya, skala pengukuran yang masuk data yang kualitatif ya. Ini difahami dengan baik supaya nanti jangan terjadi kesalahan. Kenapa seperti ini? Nanti karena mengolah datanya, data yang ini berbeda ya dengan data yang ini. Gitu. Jadi perlu melakukan pembagian seperti ini. Oke, data yang mentah tentunya tidak mudah digunakan. Biasanya orang mengambil keputusan itu kalau datanya telah diolah. Jadi data itu ibaratnya kalau kita kayak ini nih ya. Ibaratnya ini kita punya telur, tepung. Nah, mau diapain ini ya? Nah, kita olah ya data ini supaya dia menjadi informasi. Bisa jadi kue, bisa jadi apa lagi ya, dan seterusnya ya. Tergantung informasinya ini tergantung yang diinginkan ya. Kemudian kalau sudah jadi informasi tentunya ingin disajikan kan dengan baik supaya menarik gitu ya. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu seadanya. Semakin kalian bisa menyajikan data itu dengan baik, itu semakin mudah difahami orang lain ya. Nah, ini beberapa bentuk penyajian. Jadi kita masih di deskripsi ya ini ya. Deskripsi itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan grafik ya. Ada juga diagram ya. Jadi ada yang nyebutnya diagram ya, ada juga yang nyebutnya sebagai chart ya. Sebenarnya sama-sama aja ini grafik ya. Nah, tipe grafik, nah ini yang perlu diperhatikan, tipe grafik yang digunakan tergantung peubah apa ya, peubahnya kualitatif atau kuantitatif ya. Ini sangat penting ya. Nah, ini kalau peubah yang kita miliki kategorik ya, kita bisa menggunakan tabulasi satu peubah,
menggunakan tabel ini ya, distribusi frekuensi. Ini sebenarnya nggak harus frekuensi ya. Kalau kalian mau menyajikan persentase juga boleh, tinggal membagi totalnya ya, atau proporsi juga bisa ya. Kemudian tabulasi dua peubah, ini bisa menggunakan tabulasi silang ya. Kemudian kalau grafik pada kategorik ini bisa menggunakan bar chart atau diagram batang ya bahasa Indonesianya. Kemudian pie chart ini diagram lingkaran dan diagram Pareto ya. Kemudian untuk peubah numerik, kalau satu peubah ini bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Ini sebenarnya ada kesamaannya, tetapi beda ya tekniknya ya. Beda tekniknya ya. Kalau di sini nanti kita harus mengkelaskan dulu datanya karena data yang kita miliki ini data yang bisa continue ya, bisa juga yang disk, kita harus mengkelaskan dulu ya. Kemudian kita juga bisa line chart atau diagram garis ya. Kemudian histogram. Nah, histogram sebenarnya ada kemiripan di sini ya, tetapi berbeda ya. Kemudian ada OGIF ya. Kemudian stem and leaf diagram atau diagram daun ya. Kemudian kalau untuk dua peubah, kita bisa menggunakan scatter plot ya atau diagram pencar. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana untuk peubah kategorik ya. Bagaimana menyajikan datanya ya. Ini tadi saya tempel aja supaya diingat ya. Nah, kita bisa nyajikan misalkan ini ya dalam suatu survei mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru kelas X ya pada Universitas Y ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi ketika kuliah yang dilaksanakan online ya. Nah, misalkan ini didapatin respondennya ada 126, ditanya ini kendalanya ada sinyal, ada device-nya, ada kuotanya, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana menyajikan data ini supaya menjadi informasi gitu ya. Sebab kalau kita ngamati data 126 ini kan tidak bagus gitu ya. Hanya tabel seperti ini ya. Nah, ini kita bisa sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ternyata dari 126 tadi yang kendalanya device ini ada 10 orang gitu ya. Yang kuota 42, yang sinyal 67, yang tidak ada kendala 3 ya. Ya, jadi meskipun kadang-kadang kita itu nggak ada kendala, tapi karena pernah soalnya ada ujian ya, sinyalnya oke, tapi dia nggak bisa akses ke LMS ya, jadi kita nggak tahu ya. Website yang terlalu banyak dan sebagainya. Ada juga yang listriknya mungkin mati ya, atau ada yang kendalanya jarang online ya. Nah, ini kita punya ringkasan tentang frekuensi dari ini ya, berapa orang yang mengalami kendala di sini ya. Dan ini sebenarnya nggak hanya jumlah, kalian bisa nyajikannya dalam bentuk tadi saya sebutkan persentase. Jadi kalau persentase berarti 10 dibagi dengan N-nya ya 126 gitu ya. Dan seterusnya. Atau kalau persentase berarti harus dikalikan 100, kalau proporsi hanya 10 dibagi 126 dan seterusnya ya. Ini peubahnya kategori ya. Kemudian untuk peubah kategori kita juga bisa menggunakan diagram batang ya. Diagram batang dan diagram lingkaran ya. Nah, tinggi batang atau ukuran potongan pie-nya ini nanti menunjukkan frekuensi atau persentase atau juga proporsi tiap kategori ya. Jadi misalkan tadi ini nyajikan dalam bentuk persentase ya. Nah, kita bisa nyajikan dalam bentuk batang ya. Ini adalah persentase ya ini ya. Kayaknya ini persentase kendala ya. Persentase kendalanya ada yang 53. Jadi kalian bisa ngelihat tabel tadi, bisa lihat di sini ternyata yang paling besar tuh sinyal gitu ya. Jadi kalian bisa melihat yang paling sedikit itu ternyata di sini ya, website listrik jaringan online ya. Jadi mungkin ini kendala yang paling sering dihadapi mahasiswa ketika kuliah online ya. Kemudian diikuti yang kedua ini adalah kuotanya dan yang ketiga ini device-nya ya. Nah, yang lainnya ini sangat kecil. Jadi ini yang paling dominan untuk kendala online. Jadi saya harap kalian nanti
nanti kalau kalian udah punya data seperti ini, kalian bisa summary seperti ini, disajikan seperti ini, kalian bisa menceritakan gitu ya. Nggak hanya nampilkan aja, tapi menceritakan ya. Jadi di sini kalau dari 3 ini yang paling banyak kalau dijumlahkan ini berapa ini? 53 tambah 33 tambah 8. Ini adalah total kendala dari 3 ya, 3 kendala yang paling sering dijumpai mahasiswa sekitar berapa ini? 86 mungkin 90-an ya, 90% ya kendalanya ini. Atau bisa juga dengan pie chart ya. Pie chart ini lingkaran gitu ya. Jadi kita dengan gambar ini bisa ngelihat, oh yang paling banyak sinyal ini kan paling pie-nya paling gede gitu ya, potongannya paling gede ya. Dan diikuti kuota, kemudian diikuti dengan device ya, dan yang lainnya ini porsinya sedikit ya. Jadi dari yang 2 ini udah kelihatan potongannya paling besar ya. Kemudian ada lagi diagram Pareto ya. Pareto ini untuk data kategorik untuk memisahkan vital few dan trivial many. Sebenarnya ini terkait dengan kumulatifnya itu ya. Jadi nanti diagram batangnya ini ditampilkan dari tertinggi ke terendah ya. Kemudian dibuat poligon kumulatif. Wah, ini salah ya, kumulatif ya, bukan kumulatif. Ditampilkan dalam grafik yang sama ya. Jadi tadi kita punya data seperti ini ya. Nah, kemudian kita urutkan di sini dari yang tertinggi ya sampai terendah. Kemudian persentasenya ini ya, persentase masing-masing. Ya. Nah, pertama ini ya langkahnya urutkan berdasarkan jumlah kendala dari yang terbesar terkecil ya. Oke. Kemudian yang kedua hitung persentasenya tadi ya setiap kategorinya. Kemudian gambar secara grafis ya. Ini ya. Jadi di sini pada yang sumbu pertama ini adalah terkait dengan persentase kendala, sumbu yang kedua ini kumulatifnya ya. Jadi kalau dilihat di sini kumulatifnya sinyalnya kan 53. Kita lihatnya di sini ya. Kemudian diikuti ini berikutnya ini adalah total dari ini 53 dan 33 di sini. Ini 86% ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ternyata di sini penambahannya ini ke sini ini sudah nggak terlalu besar. Jadi Pareto ini ingin melihat kayak stroke gitu ya, yang paling besar itu kendalanya di mana gitu ya. Gitu yang di sini ini sudah nggak, makanya ini yang trivial many. Jadi nggak trivial lah, maksudnya nggak penting gitu ya. Kalau vital ternyata yang vital itu di sini sama di sini ini masih kemiringannya masih seperti ini ya. Masih slope-nya itu masih tajam peningkatannya gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang dimiliki ini datanya kategorik, terus perubahannya lebih dari 1, kita bisa menggunakan untuk 2 dulu ya, untuk 2 dulu sebenarnya nggak hanya 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Kita bisa menggunakan cross tabulasi. Nah, cross tabulasi itu ada R kategori sebagai baris ya, ada C kategori sebagai kolom ya. Makanya tabelnya sering disebut sebagai tabulasi silang dengan banyaknya baris itu R, banyaknya kolom sebanyak C ya. R singkatan row, C singkatan ini ya kolom ya. Oke, misalkan ini ada survei ya. Ini ada survei, ini ada hasilnya, ini adalah kendalanya tadi. Terus ada lokasinya ya, lokasi mahasiswanya kuliahnya di mana gitu ya. Nah, didapatkan di soal seperti ini. Nah, kita ingin melihat ya, karena kalau hanya satu kan kita hanya tahu kendalanya aja, tapi kita juga ingin tahu mana saja sih, dengan kendala apa saja sih gitu ya. Nah, ini ditabulasikan misalkan seperti ini ya. Jadi di Jawa ini kendalanya paling banyak ini di mana ini? Kuota ya. Nah, kuota, kemudian di Jawa paling banyak ya. Kalimantan sedikit, yang di Kalimantan lokasinya ya. Papua sedikit, hanya 1, Sulawesi, Sumatera. Jadi tabel ini kita bisa tahu informasi, oh ternyata banyakkan mahasiswanya itu di Jawa, kemudian berikutnya adalah di Sumatera gitu ya.
Kemudian diikuti Sulawesi, sedangkan yang lain ini kecil ya. Kemudian kalau dilihat sini, kendalanya ini tadi ya, jadi yang di ini 10, ini sama ya dengan yang tadi ya, datanya ya 10 ya, jarang online 1 ya. Nah, ternyata yang di Jawa itu paling banyak sinyal ya. Demikian juga di sini ya, Sumatera juga paling banyak sinyal ya. Kemudian yang berikutnya yang tertinggi di Sumatera itu adalah kuota. Di Jawa juga demikian ya. Jadi dua unsur ini yang paling dominan ya. Oke. Nah, pulau yang lain ini kecil, jadi nggak terlalu terlihat ya ininya mana yang besar ya. Kok Papua ini sinyal ya mungkin nggak bisa ya ininya ya. Kalau Kalimantan ini hanya kuota ya. Jadi cross tabulation ini kita bisa melihat lokasi, bisa juga melihat ini kendalanya ya, rinciannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang pengubah kategori. Ada yang mau tanyakan? Belum? Oke, saya lanjut ya. Bagaimana sekarang kalau pengubah yang kita miliki ini numerik ya? Tabelnya kayak apa ya? Ini tadi sudah diinikan ya, perlihatkan sebelumnya. Line chart ya atau diagram garis ya. Nah, diagram garis ini sering dipakai untuk plot waktu ya. Ini digunakan untuk menunjukkan nilai-nilai pengubah seiring berjalannya waktu ya. Waktu ditampilkan sebagai absis gitu ya. Kemudian pengubah yang dibahas itu sebagai ininya aksis vertikalnya ya. Nah, ini jadi kita bisa melihat ini total kasus positif COVID kumulatif di Indonesia. Nah, ini mungkin tahun 2020 ya ini ya. Mestinya ini kurang ya headernya. Ini bulan Maret. Jadi kalian juga harus peka ya menyajikan data seperti ini. Ini nggak lengkap karena kurang tahun ya. Ini bulan Maret masih berkisar segini ya. Dan April ini terjadi suatu peningkatan ya. Peningkatannya sangat tajam kalau kalian perhatikan ini kan grafiknya seperti eksponensial ya. Jadi sudah dua kalinya, dan ini juga hampir 1,5 kali ini sudah eksponensial. Jadi kalau diperhatikan nih kurvanya ini masih tumbuh ya. Nah, kita belum tahu kurvanya itu akan melandai. Ini berarti trennya adalah tren yang naik kalau kalian lihat ya. Dan trennya peningkatannya paling tinggi itu pada mulai bulan Mei ke Juni ya, karena hampir 2 kali lipat. Juni, Juli ini juga peningkatannya hampir 2 kali lipat ya. Kalau Juli, Agustus belum ya, masih belum 2 kali lipat gitu ya. Jadi seperti ini kalian harus bisa memaknai ya grafik seperti ini ya. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau data yang kita miliki itu data numerik, kita harus melakukan grouping dulu ya. Kita harus menggunakan kategori ya. Dikategorikan dulu datanya, di grouping dulu. Kemudian pada setiap grup nanti dihitung frekuensi kemunculan data di masing-masing kategori ya. Nah, distribusi frekuensi ini salah satu cara meringkas data sehingga datanya ini mudah diinterpretasikan ya nanti secara visual ya. Nah, nanti di dalam pembuatannya ini ada istilah kelas interval, selang kelas ya, dan ada juga kelas boundary, batas kelas ya. Nah, di sini setiap kelas itu selalu memiliki lebar kelas ya yang sama ya. Kemudian kelas interval itu dihitung dengan membagi selisih nilai maksimum dan nilai minimum dengan jumlah kelas yang diinginkan ya. Nanti kita lihat aja contohnya ya. Nah, nanti jumlah kelas ini, lebar kelas ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, dibagi jumlah kelas yang kita inginkan ya. Nah, jumlah kelas ini kalian bisa menggunakan aturan Sturgis ya, ini nama orang penemunya ya. Ini kira-kira ancer-ancernya gitu ya.
3,3 log dari N ini adalah banyaknya data ditambah 1. Jadi hasil 3,3 log N-nya ini dulu, kemudian ditambahkan 1 ya. Ini answer-answernya ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini, selang kelas itu tidak boleh tumpang tindih ya. Kalau tumpang tindih nanti data bisa masuk kelas yang bisa masuk beberapa kelas ya. Ini yang sangat penting ya. Kelas interval ini tidak boleh tumpang tindih. Kemudian kelas interval ini biasanya dibulatkan untuk memudahkan pembuatan kelas interval. Misalkan ya, ini seorang pengamat cuaca mengukur suhu harian selama 20 hari ketika musim dingin ya. Suhunya kalau di luar itu biasanya Fahrenheit ya mereka ya, jarang menggunakan Celsius. Kalau kita seringnya Celsius ya. Nah, datanya ini diperoleh data seperti ini adalah suhu ya ketika musim dingin ya Fahrenheit. Kemudian pertama kita urutkan dulu ya dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk apa? Karena kita ingin tahu nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah, kemudian kita hitung jangkauannya, nilai maksimumnya adalah 58, minimumnya 12, sehingga ini 46 ya. Kemudian kita pilih kelas ya. Kalau kita pakai Sturgis ini ya. Ini kan 5,29 ya. Nah, misalkan di sini pilih jumlah kelasnya ini 5 gitu ya. Kita bisa ambil aja ini 5 gitu ya. Kita bulatkan 5. Maka tadi lebar kelasnya berarti 46 dibagi dengan 5 ini 9,2. Nah, supaya memudahkan kita ini jangan sampai koma-koma seperti ini, bisa bulatkan ke atas ya. Ini 10 ya. Kemudian kita bagi berarti di sini ya lebar kelasnya tadi ya 10 sampai 20, tapi ini 20-nya nggak ikut ya. Kemudian 20 sampai 30, 30 sampai 40 gitu ya. Ini 40 sampai 50, 50-nya nggak ikut. Jadi kalau ada amatan 50 berarti dia masuk ke sini. Ya. Kalau 49 berarti masuk di selang 40 sampai 50 ya. Jadi kita sudah punya kelas, ini adalah batas kelasnya ya. Kemudian kita menempatkan data amatan ini yang kita peroleh ini ke kelas di sini ya. Berarti di sini kalau yang masuk sampai 20 berarti adalah 12, 13, 17 ya masuk kelas pertama. 21, 24, 2 ini sampai 27 ya masuk di sini. 30 ya. 32 sampai 38 masuk kelas di sini. 41 sampai 46 masuk di sini dan 53, 58 masuk di sini. Jadi nggak ada amatan yang tumpang tindih ya. Nah, kemudian ini ya kita sajikan datanya seperti ini. Nah, sehingga kita sampaikan di sini ya. Nah, pada interval ini frekuensinya ada 3 ya, 6 ya. Kita juga bisa menggunakan proporsi berarti atau frekuensi relatif ini 3 dibagi 20 ya, 0,15 atau mau persentase juga bisa ya. Nah, kalau diamati hasilnya ini ternyata persentase yang paling tinggi suhu di musim dingin ini terletak di antara berapa? 20 sampai 30, kemudian diikutin 30 sampai 40 ya. Tuh. Jadi yang paling ini, sedangkan suhu yang paling kalau berarti dingin kan paling rendah ya, yang rendah ini hanya 15% ya, 10 sampai 20, sedangkan yang suhu 50 ini juga sedikit ya. Jadi ini sudah cukup dingin ya, karena 20 sampai 30 Fahrenheit itu kalau di Celsius kan sudah minus ya. Sudah minus ini. Kemudian kita juga bisa menyajikan dalam bentuk histogram. Jadi yang telah diperoleh tadi, tabel frekuensi tadi, kita nyatakan di sini dalam bentuk histogram ya. Jadi yang histogram, perhatikan kalau diagram batang itu hanya batangnya saja tanpa ada sambung menyambungnya seperti ini yang tadi kalian lihat di sinyal tadi. Nah, sini kan kalau diagram histogram itu selangnya ini nggak ada jedahnya gitu ya, nggak ada celahnya, semuanya
sambung 10 sampai 20 gitu ya. Oh ini geser ya saya, kegeser. 20 sampai 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70 ya. Tuh. Ini histogram tingginya ini bisa frekuensi, bisa persentase, terserah ya kalian mau yang mana ya. Jadi perhatian di sini tidak ada celah antar batangnya ya. Oke, yang penting lagi ini pengelompokan data yang sering ditanyakan ya, berapa sih baiknya kelas gitu ya. Yang penting ketika kita membuat banyak kelas itu, distribusinya ini jangan sampai kita dapatkan kelas yang kosong. Jadi distribusinya itu harus bagus ya. Kemudian terlihat variasinya ya, jangan sampai kelasnya terlalu, kalau kelasnya terlalu lebar ya Kak. Jadi kalau kelasnya ini terlalu banyak, nanti banyak yang kosong ya. Kemudian keragamannya tidak terlihat. Kalau sedikit itu keragamannya nggak terlihat, jadi mengumpul gitu ya. Kemudian atau mengaburkan pola variasi. Justru pola variasi ini kalau di statistik ini sangat penting. Jadi kelasnya itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Dan ini bisa dicoba ya dengan software tuh sekarang bisa nyoba gitu ya. Yang mana yang terbaik untuk data yang dimiliki ya, akan terlihat sebarannya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau terlalu banyak ini kan ada yang kosong. Ini berarti kelas yang kita buat ini terlalu lebarnya terlalu sempit ya, jadi harus ditambah supaya jangan ada kelas yang kosong. Terus polanya sebarannya nggak terlihat keragamannya ya. Nah kalau terlalu sedikit seperti ini ya, ini terlalu lebar kelasnya, keragaman di sini juga nggak kelihatan ya. Jadi yang bagus yang tadi ya, kalau yang tadi yang bagus ya. Nah yang ini bagus, ini terlihat di sini sebarannya paling tertinggi di sini puncaknya seperti itu ya, kelihatan sebarannya dan tidak ada yang kelas yang kosong ya. Kalau tadi yang kita gunakan seperti ini. Nah, ya. Bagaimana titik akhir ya? Ini sebenarnya kita harus mencoba ya, trial and error ya. Nah, tujuannya kita harus menciptakan sebaran yang tidak terlalu bergerigi, jadi bergerigi itu lonjak-lonjak begini ya. Terlalu jadi kita inginnya dapat histogram yang smooth gitu ya. Kemudian di sini juga tidak boleh terlalu rata seperti ini, flat gitu ya. Jadi tujuannya kita membuat histogram ini adalah menunjukkan pola variasi data dalam data yang tepat ya. Kemudian ada OGIF ya. OGIF ini menggambarkan frekuensi kumulatif. Jadi kita sudah punya tabel frekuensi seperti ini ya. Kemudian kita cari titik ininya, nilai apa namanya ini, batas bawahnya ya, ini 10. Sebentar, ini kumulatif, maaf, ini kumulatif ya. Jadi X kurang dari 10 ya, kurang dari 10 itu enggak ada ya. Oh ini maaf, ini mestinya, sebentar, ini 10 ini yang mana ya? Upper interval endpoint, oh maaf. Ini jadi batasnya ini 10, kemudian ini batas atasnya 20, saya kira nilai tadi ya. Ini adalah 30 ya, dan ini yang 60, jadi batas yang paling atas ya. Kemudian yang disajikan adalah kumulatifnya, jadi 10 kurang dari 10 kan nggak ada ya, 0 ya. Kemudian kurang dari 20 berarti yang ini ya, 15. Kurang dari 30 berarti ini dijumlahkan ya. Kurang dari 70 berarti ini dijumlahkan sampai kurang dari 40 ya, maaf, kurang dari 40 berarti ini jumlahkan ini ya. 15 tambah 45 ya. Ini adalah 70 ya. Oh, saya kok salah baca ya, Nak ya. Maaf. Ini sudah dikumulatifkan di sini ya. Ini frekuensinya. Ini sudah dikumulatifkan, jadi kita pindah aja ini ke sini ya. Saya tadi bacanya saya kira yang ininya ya. Nah, kemudian kita sajikan ya titik ini ya, upper interval endpoint ini dengan frekuensi kumulatif. Jadi kita bisa lihat kayak yang Pareto tadi ya. Jadi kita bisa melihat kumulatifnya ya. Jadi di sini masih ada peningkatan ya. Jadi suhunya itu masih perubahannya ini masih besar ya. Kalau yang di sini
kelihatan ini sudah mulai landai ya. Jadi serupnya itu sudah mengecil ya. Jarang sebenarnya OGIF ini dipakai ya. Kemudian distribusi data ya, ini pemahaman aja. Ini kenapa kita sering pakai simetrik ya, karena nanti ada sebaran yang sering dipakai di statistik itu adalah normal. Jadi pentingnya sebaran simetrik. Jadi kalau simetrik ini kalau dilipat itu pas posisi sini itu tepat persis gitu ya. Jadi dia seimbang ya, merata di sekitar pusatnya ya. Kemudian kalau seperti ini dia miring ke kanan ya, ke nilai-nilai yang besar, makanya dia disebut sebagai positif karena nilainya yang besar ini. Jadi dia menjulur ke kanan ya. Kemudian seperti ini kebalikannya tadi, dia menjulurnya ke nilai yang kecil, maka dikatakan dia negatif ya. Nanti dipelajari lanjut ya ini ya, dengan ukuran pemusatan dan sebagainya ya. Kemudian ada diagram. Diagram ini sangat terkenal ketika tahun 70-an ya, sudah muncul ya diagram daun-daun. Tapi ini populer di Indonesia itu tahun 80 berapa ya. Saya pertama mengenal itu, Ibu jadi dosen awal-awal itu 87 ya. 87 itu sudah mulai masuk di Indonesia dengan adanya software Minitab ya. Pelopornya ini GW2K, sudah almarhum ya. Oke, ini jadi pada stem and leaf ini sebenarnya ini ada kemiripan dengan histogram ya. Tapi kalau histogram itu kan angka aslinya itu hilang gitu ya. Nah, kalau diagram daun-daun itu datanya nanti dipisah menjadi dua bagian, menjadi batang dan daun ya. Ada juga yang nyebutnya dahan daun ya. Dahan, jadi yang terdepan itu sebagai dahan, yang berikutnya daun ya. Jadi misalkan di sini angka 21 ini dipisah menjadi dahannya 2, daunnya 1 ya. Sedangkan angka 38 ini dahannya 3, daunnya 8. Berarti dahannya ini adalah puluhan ya. Daunnya ini adalah satuan ya. Nah, sehingga data yang ini tadi kalau sajikan dalam bentuk lengkap seperti ini. Jadi kalian bisa membaca di sini ini adalah 21 ya bacanya ya. 24, 24, 26. Nah, jadi dengan daun-daun ini data sudah terurut ya. Yang terkecil adalah 21, yang tertinggi adalah 41. Jadi kalian dengan menyatakan data yang tadi dalam bentuk daun-daun itu datanya sudah terurut ya. Nah, kalau kalian putar ini sebagai absis gitu ya, ini sebagai ordinatnya, dia mirip histogram ya. Berarti yang pada dahan 2 ini frekuensinya ada segini gitu ya, batangnya tinggi seperti ini ya. Nah, yang tertinggi ada di dahan 2 gitu ya. Kemudian ada frekuensi ya di sini ya. Jadi frekuensinya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 ya. Kemudian oke. Cara perhitungan frekuensi mungkin nanti saya sebutkan ya, pakai ada tekniknya tersendiri ya. Nanti mungkin waktu pertemuan ketiga ya cara menghitung frekuensinya ini. Ini frekuensinya 1 dari bawah. 1, 2, 3, 4, ini 4 dari bawah, kemudian dari atas. Terus di sini ada tanda seperti ini ada tanda tertentu, ini menunjukkan mediannya di sini. Minggu depan ya itu akan dibahas lebih detail ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau yang kita miliki ratusan ya, datanya digitnya 3 ya. Kita bisa mengabaikan digit yang terakhir ya. Oke, digit terakhir ya. Jadi bulatkan angka puluhan untuk membentuk daun ya. Jadi misalkan aja kita lihat angka ini 613, 776, 1224 ya. 613 ditampilkan sebagai 61 ya. 776 ini dibulatkan menjadi 78 gitu ya. Kemudian 12 ini 1224 ini dibulatkan tetap 2 ya. Jadi ini membacanya seperti ini ya, membuat diagram daun-daunnya. Ya.
Nanti secara lengkap seperti ini ya. Jadi ini adalah data 613, kemudian ini 632 ya. Nah, ini terus 66 berarti ini kan pembulatan ya 658 ya. Nah, ini frekuensinya dihitung dari bawah 1 ya, terus ini ada 2 berarti 3, terus 4, 5, 6 ya. Tambah lagi dengan ini berapa? 5 berarti 11. Kita juga dari atas ngitung nih. Ini ada 3, kemudian tambah 4, ini 7. Sedangkan posisi median di sini, ini adalah yang dihitung adalah banyaknya daunnya saja ya. Posisi median saya rasa kalian tahu ya, N dibagi 2. Jadi kalau 24 dibagi 2 ada 12. Jadi kita berhenti ini 11. Berarti posisi median di sini nih. Ini juga gitu ya. Kalau 3, 7, 7 tambah 6 kan sudah 13. Median di sini berarti kita berhenti. Pada posisi median kita hanya kasih tanda banyaknya saja ya. Kemudian scatter plot ya. Scatter plot ini kalau yang kita miliki ini ada ini ya, ada 2 data numerik ya. Kita ingin menyatakannya seperti ini ya. Misalkan ini tentang volume per hari dan biaya. Misalkan ini tentang biaya. Jadi kita bisa lihat semakin meningkat volumenya ya, biayanya ini juga semakin tinggi ya. Jadi kalian bisa lihat trennya ini semakin naik ya. Semakin volume semakin meningkat, biayanya juga akan meningkat ya. Ini pengayaan saja ya. Kalau kita mungkin ingin mengombinasikan data yang seperti ini ya. Ini data ada tentang apa? Investment kategorinya. Kemudian ini investornya ya. Kemudian kita ingin nyajikan data ini dalam bentuk grafik. Kita bisa menggunakan diagram batang gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak harus seperti ini. Kalian juga bisa membentuknya dalam bentuk tegak gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini yang biru ini adalah investor A ya, oranye investor B, C itu yang abu-abu. Jadi bisa melihat ternyata investor A ini selalu tinggi ya, yang oranye ini ya, di berbagai kategori investment dia selalu Investor tinggi. B, Bu. Oh iya investor B, oke. B ini paling tinggi ya. Nah, ini paling tinggi, kemudian diikutin oleh ini ya A ya, A, kemudian A ya, yang C ini selalu rendah ya di mana saja gitu ya. Jadi nyajikan grafik seperti ini jadi menarik juga ya. Ada juga yang disatukan ya, ini batangnya nanti kita lihat aja ya dengan Excel ya. Nah bisa juga tegak seperti ini. Kalian bisa melihat ini yang tertinggi ini adalah is ya. Ini saya nggak tahu ini data apa ya. Yang tertinggi is pada third quarter gitu ya. Sedangkan yang ungu ini selalu stabil ya. Di berbagai quarter ini dia selalu stabil. Sedangkan yang biru itu dia nggak menonjol ya dia ya. Yang oranye ini dia menonjolnya di third quarter, sedangkan di lainnya itu dia rendah gitu ya. Oke. Yang biru ini tengah-tengah semuanya ya. Jadi kalian nanti bisa storytelling ya seperti ini ya. Jadi seandainya ini kalian mau invest gitu ya, mungkin pilih yang stabil gitu ya, investasinya yang paling stabil gitu ya. Di ungu gitu yang paling bagus ya. Oke, ini scatter diagram di Microsoft. Jadi kalau kalian ingin buat diagram pencar, nanti kita plug aja datanya ya. Terus atau praktek aja ya ini ya. Terus nanti insert ya. Kemudian setelah insert kalian nanti pilih. Ini pilihannya nanti akan muncul scatter plot ya. Sini ya. Scatter. Terus pilih X-nya ininya. Langsung kalian pilih, kalian boleh yang ada garisnya juga boleh ya. Kalau ingin melihat garis ya, tapi ini kan hanya scatter ya, pencaran saja ya. Scatter ya. Tipologinya seperti ini ya. Kemudian untuk histogram kalian harus aktifasi di add-in-nya dulu di Excel. Caranya ini kalian di file ya. Terus klik ini.
option ya. Terus pindah ini ya layar ya. Kemudian add in ya, kalian pilih ini add ins ya. Kemudian kalian pilih go ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa aktifin sendiri ya. Kemudian pilih analisis toolpath ya. Kemudian oke ya. Nanti kalian di data itu akan muncul data analisis ya. Nah, kalian nanti bisa menggunakannya untuk membuat histogram ya. Jadi ini ilustrasinya kalau di add-in tadi kalau ingin buat histogram, kalian pilih dulu data analisis, terus pilih apa histogram gitu ya. Terus pilih datanya mana. Bin range ini, bin itu tadi yang anu ya, apa titik apa ya batas kelasnya tadi ya, yang 10, 20 itu kalian masukkan di sini. Itu binnya ya. Bin range-nya. Kemudian sudah masukkan bin, kalian chart output ya. Kemudian nanti munculnya seperti ini, masih kayak batang gitu ya. Nah, nanti kalian pilih di ini ya, dipencet pas ini format data series ya, nanti ada series pas di gap ini yang kalian buat menjadi 0, nanti akan tampil histogram ya. Oke, materinya sudah selesai hari ini. Kita latihan Excel ya, atau ada pertanyaan dulu? Saya Bu ada pertanyaan. Iya, silakan. Di bagian tabel distribusi frekuensi di langkah ketiga di situ kan dikatakan pilih jumlah kelas yang pakai 3,3 log n Bu. Di situ kan ada 5,29. Nah, dalam tabel distribusi itu 5,29-nya dimasukkan kemana ya Bu? Atau dipakai di... Oh, 5,29 dimasukkan di mana maksudnya, di Excel-nya? Bukan Bu, di itunya, di tabel kan ada tabel. Oh ini, oke. Nah ini tadi tujuannya. Jadi oke, di show ya biar kelihatan. Kok ke sini saya? Oh saya belum ini ya ternyata. Bentar. Oke. Iya tadi masih show ini saya belum saya tutup PPT-nya. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini ya. 10-nya di mana? Jadi ini kan berarti kita akan membuat kelas, batas-batas kelas yang lebarnya 10 gitu ya. Nah, 10 ini ancer-ancernya. Nah, data yang kita miliki kan minimumnya 12, maksimumnya 58. Nah, kalian startnya mulai 10 saja karena lebih mudah gitu ya. Jadi 10, terus batas akhirnya ini kan lebarnya 10, jadi 20 kita buat di sini. Kemudian batas berikutnya 20 sampai 30. Jadi nggak harus nilai awal di sini itu nilai-nilai minimum ya. Kemudian yang di akhir juga demikian ya. Ini yang 60 itu bukan selalu amatan yang terakhir gitu ya. Kalian buat aja supaya selang-selang ini mudah apa ya? Nilainya mudah dilihat gitu, enak gitu. Daripada kalian buat 12 terus ditambah 10 itu berarti berapa? 22 berarti kurangi 1 21 gitu ya. Terus 22 masuk di sini. Nggak enak ya, tapi kalau kalian buat 10 sampai 20, 20, 30, kita kan biasanya memang mata kita itu senang melihat angka yang sederhana gitu ya. Kalau angka yang sudah ruwet gitu kan males melihatnya ya. Itu sebenarnya. Gimana? Terjawab tidak ya? Maaf Bu, kalau 5,29 itu untuk di mana ya Bu? Oh ini answer-answer aja. Jadi answer-answernya banyak kelas kita itu 5,29 ya nggak pas dong, mesti dibulatkan. Ini kan answer-answer, kita pasti punya koma karena ada log. Berarti kelas kita itu sekitar 5 atau 6 gitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya, oke. Ini answer-answer aja ya, rule of thumb. Yang penting tadi sebarannya terlihat. Oke, ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, Ibu share Excel ya. Excel sebentar. Karena tadi di saya buka dulu ya filenya Excel. Silakan kalau ada tanya sambil ngobrol gini ya. Oke, saya share. Tadi Ibu ngasih file juga. Oh, ini udah kelihatan Excel saya? Sudah, Bu. Udah, Ibu? Sudah. Udah ya. Oke. Tadi saya juga ngasih ini ya, file Excel untuk latihan ya. Tujuannya untuk berlatih ya, supaya nanti kalian tahu. Nah, kalau nanti pas ada yang nggak tahu, tanya aja ya. Oke. Ini misalkan data ini saya ambil dari e-book yang saya berikan ya, Anderson pada data kategori. Misalkan kita memiliki data seperti ini nih ya. Nah, kita kan buat tabel ini yang buat tabel ya. Tabel frekuensi gitu ya. Berarti kita harus ini dulu ya, kita blok. Kita harus buat tabelnya dulu. Cara buat tabelnya pakai insert ya. Pivot table ya. Ya. Kemudian kita simpan ini datanya sudah benar ya. Nah, kita mau new worksheet atau existing. Kita buat new aja ya supaya nggak ganggu gitu. Nah, new. Nah, kita sudah punya ini. Nah, sekarang kita ceklik aja ya minuman kan tadi datanya ya. Nah, minumannya pindah di sini. Ini akan muncul seperti ini ya. Sebagai row-nya. Kemudian minuman ini juga masukkan sebagai sigma value. Nah, ini kalian bisa milih ini ya. Karena data yang kita ini kan kita hanya mau count saja ya. Hanya cacahannya saja. Kalau ingin sum juga bisa ya. Nanti kalau data kita numerik, kita bisa mencari minimum, maksimum, standar deviasi ya. Average-nya juga bisa ya. Tapi ini kan masih mencacah. Berapa sih banyak yang membeli minuman Coca-Cola gitu ya. Jadi kita udah punya tabel ini. Ini adalah tabel frekuensi ya. Kalau mau nggak terganggu, ini kalian copy aja ya. Copy. Terus di sini pas spesial ya. Paste spesial value-nya aja kalian copy ya. Nah, ini kalian sudah punya tabel. Nah, ini hapus saja yang blank ini ya. Delete gitu ya, klik kanan gitu, shift cell up gitu ya. Nah, kalian sudah punya ini ya. Ini bisa kalian labelin apa? Minuman, apa jenis ya, jenis minuman gitu ya. Minuman ya. Ini kalian bisa ganti dengan apa? Frekuensi gitu ya. Oke. Nah, ini total ya. Nah, mungkin kita hapus saja ini totalnya ya. Nah, kalau kalian mau kasih ininya ya tinggal kalian ini ya atur-atur di sini. Mau fontnya apa, kalian tinggal pilih ya. Ini Arial misalkan ya. Misalkan saya buat aja 12 supaya kelihatan ya. Oke. Saya perbesar ya. Oke. Ini kita punya tabel frekuensi ya. Kalau mau kalian persentase gitu ya. Berarti persentase itu adalah data ini ya dibagi dengan 50 ya. 50. Masih koma ya ini ya. Nanti kita setting di sini kita setting ini tarik aja 1 ya. Ini bisa kalian ini ya, terus klik kanan. Di sini ada format cell ya. Nah, kalian mau number, mau persen. Nah, ini kalian pilih persentase ya. Ini keluar datanya dalam bentuk persen gitu ya. Ini kalau kalian ini ya. Oke. Nah, sekarang kita menyajikan data ini dalam bentuk apa? Yang tadi data kategorik bisa apa? Bar chart, bisa juga dengan apa? Pie chart ya. Nah, bisa kalian ini sekarang ini dulu ya, saya buat tabel sendiri aja lagi. Supaya nggak ganggu ya. Copy, saya pindah sini ya. Paste spesial
Kita pilih values ya. Oh dia nggak mau, saya salah ngeblok kayaknya. Copy, ya udah sini ya. Bahasa spesial, nggak usah takut ya kalau salah ya ngolah-ngolah seperti ini. Oke, ini formatnya harus setting lagi. Format selnya ini percentage ya. Oke, kita mau hapus aja ini. Cut gitu ya. Delete ya. Kita mau buat ini ya, tabelnya dalam bentuk batang gitu ya. Nah ini kalian blok ya, yang total nggak usah ya. Oke, kalian blok, terus insert ya. Insert di sini kalian pilih nih, ada chart gitu ya. Nanti kalau nggak cocok, nah ini ya insert bar chart gitu ya. Kalian mau seperti ini gitu ya. Ini bar chartnya ya. Nah tinggal kalian edit di sini. Ini ada beberapa ya format kalau mau apa? Format sebentar. Desain ya. Ini kalian bisa mau layoutnya yang kayak apa? Layoutnya mau yang mana ya? Ini bisa ada ya, ini yang quick ini ya. Quick apa namanya? Model yang sudah ada gitu ya. Kalian juga bisa nambahin apa di sini legend ya. Klik kanan. Sebentar, legend itu di mana ya? Saya juga lupa ini. Ini persentase, oke. Kita bisa nambahin art element ya di sini. Oh ini ya art element. Kita bisa nambahin aksis ya. Mau yang horizontal, kita kasih namanya ini jenis apa? Jenis minuman gitu ya. Nah, ini akan muncul. Kemudian kita art element lagi, aksesnya yang bagian vertikal gitu ya. Kita mau tambahin apa ini persentase gitu ya. Oke. Persentase pembeli juga boleh ya. Persentase pembeli ya yang boleh. Nah, kita sudah punya ini ya. Nah, kita mau kasih ide apa ini misalkan ya. Persentase pembeli apa tuh minuman misalkan di Alfa Midi gitu ya. Midi tahun tanggal berapa terserah kalian misalkan ya. Ini kalau kalian mau fontnya diubah juga tinggal pencet di sini ya home. Mau font apa kalian Arial nanti akan berubah semuanya. Ya. Color juga kalian tinggal klik kanan gitu ya. Mau diisi warna apa kuning, nah bisa ya. Nah ini tinggal tampilan aja ya, nggak harus pasrah apa yang di ini ya, yang di default di Excel ya. Kalian seperti ini boleh ya. Kemudian yang ini juga ya, grid ini juga bisa kayaknya ini ya, untuk grid ini format measure-nya ini kalian bisa mana ya, yang ini tentang color-nya kalian boleh ubah-ubah, mau color yang grey-nya tipis seperti ini boleh. Nah, ini measure aksis ya, ini ya aksisnya supaya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah kita bisa ini mau berapa ini 0,05 atau ini kan masih persen anu ya persen, jadi makanya dia tadi seperti ini. Kalau misalkan ini 10 ya, nah yang tampilkan ini 10, 20 seperti ini. Kalian bisa ubah seperti ini tampilan. Ini nggak perlu, kita bisa hapus ya. Ini ya, jadi kalian sudah punya bar chart ya yang sesuai yang diinginkan gitu ya. Oke, misalkan kalau mau nampilin apa pie chart gitu ya, kita blok aja lagi. Ini insert, di sini pie chart ya. Nah ini kalian bisa tuh pie-nya macam-macam ya. Pie-nya yang 3 dimensi juga bisa, misalkan yang ini ya. Oke ya.
Ini juga formatnya macam-macam ya, kalian bisa masukkan di sini. Ada yang modelnya angka, tinggal pencet sudah ada ya defaultnya ya. Yang begini, ini sudah ada semua tampilannya ya. Mau begini, nah, mau yang ini boleh ya. Ada semua. Nah, ini bisa kalian edit ya dengan cara yang sama tadi ya. Atau kalian mau plot donat gitu ya, donat. Nah, asik ya donatnya besar apanya. Insert, nah ini kalian juga bisa ini, donat ya. Nah donatnya juga macam-macam, ini ada yang gini ya, ada yang ada angkanya ya, silakan aja ya, tergantung selera ya. Sekarang udah banyak ini di Excel, udah cantik ininya ya. Oke, kemudian plot apa lagi ya? Pareto tadi ya yang belum ada ya. Kalau Pareto berarti kalian harus apa nih kalau Pareto? Ini saya taruh bawah aja ya gambarnya ya supaya nggak mengganggu. Oh nggak mau dia ya. Oke. Oke, kalau untuk Pareto tadi apa Pareto itu? Mengurutkan dari yang tertinggi. Iya, jadi ini harus kita urut dulu ya. Kita copy di sini. Berarti ini kita sort dulu ya datanya ya. Data ya. Kemudian sort dulu. Kita sort berdasarkan persentase dari nilai yang tertinggi ke ini ya. Oke. Kemudian kita gambar apa tadi bar chartnya ini ya. Oke, insert. Kalau ini apa? Statistik chart ini ya. Kita pilih ini ya. Oke, nah, kita udah punya ini ya. Ini adalah diagram Pareto ya. Pareto ya, oke. Itu kuncinya ya. Nanti warna-warna kalian edit kayak tadi ya, saya ya. Ini sumbu untuk apa? Coca-Colanya, minumannya. Sedangkan ini adalah sumbu untuk kumulatifnya ya. Oke, ada pertanyaan untuk data yang ini anak-anak? Nanti saya save aja ini. Kalian mungkin ingin tahu apa-apa saya kasih lagi aja ya. Oke, next kita lihat kategorik udah. Kita lihat cross tabulation ya. Ini ya data. Ini datanya saya ambil dari buku yang sama. Ini soalnya ya yang ada di itu. Di apa? Anderson ini. Ini saya sudah copy datanya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini ada 100 ya. 100 orang yang memilih program studi S1 dan S2-nya ya. Jadi ada 101 karena ada tadi ya, ada apa namanya? Baris keterangannya. Nah, pertama tentunya kita harus membuat dulu ini ya, tabel dulu ya. Jadi kita mesti insert ya. Ini kita blok gitu ya lagi ya. Kemudian insert pivot value. Nah, pivot table maksudnya ya. New worksheet aja ya. Oke. Kemudian kita lihat yang S1 dulu ya. Ini program S1. Ya. Ini juga yang S1 dulu. Kalau kita masukkan S2, apa dia mau juga? Nggak mau ya, ini sama. Jadi sebaiknya ini nggak perlu. Oke. Nah, sehingga kita buat tabel lagi aja ya di sini ya. Nah, ini adalah untuk ini, apa namanya, kita copy aja ini. Copy. Kita taruh bawah ya, ini ya. Paste spesial values ya. Oke. Ini kita ganti sekarang yang S2. Ya, ini yang S2. Nah, ini kita copy lagi.
Ini urutannya udah sama ya. Urutannya udah sama, CSI, SBS. Oke, ini urutannya udah sama, jadi kita tinggal copy ini aja ya. Kita copy di sini ya. Paste spesial values ya. Oke. Oke. Kita sudah punya tabel. Ini adalah tabel cross tabulation ya. Ini adalah program studi. Kurang besar nggak ya? Ini saya perbesar ya. Ini adalah program studi. Ini adalah ini ya, mahasiswa S1. Ini adalah yang mahasiswa S2-nya ya. Oke. Ini total. Oke. Udah punya tabel, ini tabel tinggal jumlahin aja ya ini ya. Ini juga tinggal sum aja ya. Oke. Kalau mau kalian seperti ini juga bisa kalian sum ya. Sum dari eh 200 ya. Ini adalah total. Nah, ini bisa kalian rapikan lah ya nanti ya. Nah, oke. Ini cross tabulation ya. Nah, kalian bisa membuat ini ya, tadi yang diagram multivariate itu ya. Jadi pada data ini, pada data program studi ya, yang ini. Nah, karena ini jumlahnya 100-100, jadi nggak perlu persentase juga nggak masalah. Ini juga menggambarkan persentase ya. Ini kalian juga bisa insert ini ya. Ini seperti ini. Nah, jadi nggak mau ke atas. Ini adalah bar chart untuk ini ya program studi. Yang S1 itu yang biru, yang oranye itu adalah S2. Ternyata kalau dilihat di sini S1 itu banyak mengambil di program studi ini ya. O tadi itu apa ya? O itu Other, Bu. kenapa? Other. Oh, other ya. Iya ya. Yang lain ya. Kalau yang oranye itu paling banyak ngambil B, bisnis ya kayaknya ya singkatannya ya, seperti itu. Yang paling tidak diminati di S2 itu yang NSM, nggak tahu NMS tadi apa ya. Nah, kemudian kalau di S1 yang paling tidak diminati itu ekonomi. Jadi seperti itu ya, kalian harus bisa menarasikan lah ya, intinya bercerita ya. Atau kalian juga bisa membuat grafik ini bentuknya ya, ini kan variasi aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti dia ditumpuk gitu ya, ditumpuk ya. Jadi bisa ngelihat ternyata untuk yang NMS NSM itu S1 nih yang paling baik berminat, S2 sedikit gitu ya. Kalau di program bisnis ini S2 lebih besar daripada ini gitu ya. Demikian juga ekonomi S2 yang paling banyak berminat dibanding S1 gitu ya. Nah, tergantung ya ini kalian mau cerita apa gitu ya. Color-color juga bisa diganti ya sesuai selera kalian ya. Oke, ada pertanyaan yang ini. Ini cross tabulation, terus next. Oke, ini histogram. Oh, ini pencaran ya. Kalau plot pencaran ini saya rasa gampang ya. Ini sudah ada ya. Tinggal kalian blok ya pencaran. Kalian blok ya. Kemudian insert ya. Pilih ini ya. Pilih scatter plot. Nah, kok begini gambarnya saya? Oh, saya salah. Yang ininya nggak perlu ya, nggak perlu diblok. Nilai XY-nya aja yang diblok. Karena itu hanya urutan observasi aja ya. Insert, ini ya. Wah, ini sebentar. Ini pilih yang ini aja. Ya.
Ini aja plotnya ya, plot tren, plot apa? Plot pencarian aja. Nggak usah garis ya. Jadi ini kelihatan di sini ini apa ya? Tentang nggak ada jelasnya ya. X-Y aja. Jadi ternyata di sini trennya negatif ya. X-nya semakin meningkat, Y-nya semakin menurun ya, trennya negatif. Jadi ada tren penurunan ya. Kalau dilihat ya secara umum ya, ada trennya. Kalau data nggak punya tren kan flat, ini kan masih ada tren kayak apa miring gini ya ke bawah. Semakin besar nilai X, nilainya semakin rendah ya. Kemudian apa lagi ya? Yang ini ya histogram ya. Oke, kita buat ini histogram ya. Misalkan data ini ya, yang X ya. Nah, ini kita harus nyediain dulu bin-nya ya. Data X ini, coba ya kita copy di sini. Paste gitu ya. Terus kita urutkan aja ya. Data kita short ya. Short. Kenapa dia terblok semua ya? Saya padahal ini aja ya. Short. Oke, X smallest to largest ya. Nah, di sini ya 13, 17 ya. Kita mau berapa ini kelasnya kalau ngelihat ini? Coba aja ya kita buat binnya macam-macam nggak apa-apa ya. Kita binnya coba berapa? Mau ini ya 10 20 berarti kita tulisnya 20 gitu ya. Terus 30. Nanti kita lihat kalau ada yang kosong berarti kurang bagus gitu ya. 50. Kemudian 60. Terus yang terendah berapa nih? 80 ya. Berarti harus 70. 80. 90 ya karena harus masuk situ. Nah, ini bin 1 misalkan ya, bin 1. Nanti kita lihat ya, bin 2 kayak apa gitu ya. Bin 2 ya. Oke, kita pilih di sini pas data ya. Kalau kalian tadi udah aktivasi, kalian pilih ini data analysis ya. Nah, kalian pilih histogram ya. Oke ya. Nah, kita pilih range-nya ini ya. Range inputnya ini X ya. Ini nggak harus di short ya, nggak di short juga nggak masalah. Kemudian bin-nya kita masukkan di sini ini. Oke, kemudian chart output ya. Kalian juga bisa OGIF ya. OGIF kalau nggak salah ini deh ya. Atau ini dulu ya. Cumulative percentage. Coba aja ya. Nah, ini ya. Ini adalah histogramnya, saya perbesar ya. Nah, oke. Nah, ini supaya nggak ini, apa namanya, nggak sambung menyambung, nggak kayak batang ya. Ini gapnya ini, kalian jadiin 0. Nah, ini jadi histogramnya, ya. Ini jadi histogramnya seperti ini, ya. Nanti kalian bisa ini kok, ini main-main apa namanya, bordernya mau apa nih warnanya, mau yang kelihatan gitu ya, merah gitu. Tuh, kelihatan ya. Kok nggak merah ya? Bordernya belum saya pilih ya. Ini oke ya. Ini bordernya kalau mau merah ya. Kemudian sini kompetisinya. Oke ya. Ini yang OGIF ya. Jadi ini sekalian OGIF-nya tadi ya. Ini kumulatifnya. Ini untuk frekuensi di sini. Ini ada frekuensinya. Nah, ini kan terlalu ini nih flat gitu ya. Jadi nggak kelihatan bentuknya. Kalian bisa mengubah misalkan nanti 20, 40 gitu ya.
Kita coba ya kembali ke sini. Kita mau binnya ini 20 misalkan ya. Terus 40. Kemudian berarti jaraknya 22, kalian blok ini juga boleh ya. Oke ya. Kita coba ya ini ya, atau kita coba juga bin 3. Misalkan mau startnya 15 gitu ya. 15 terus berapa? 2 tambah 20 35 ya. Oke, kalian blok ini juga bisa. Yang jelas nilai akhir harus masuk ya di sini ya. Nah, kita coba aja ya data analysis, histogram ya. Ininya tetap, ininya kita ganti yang bin 2 ya, ini ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini kita ganti ininya ya. 0 ya. Ya, kita perbesar ya. Ini kayaknya lebih bagus ya, bentuk sebarannya kelihatan. Nah, ini kita bisa ganti aja supaya kelihatan batasnya. Oke ya. Ini. Nah, coba satu lagi yang 15 tadi. Nanti kita bisa copy ya, tempel bareng-bareng gitu apa? Data analisis gitu ya. Histogram. Kita ganti binnya ini. Nah, ini nanti kalian bandingkan ya yang mana yang bagus. Oke. Kalian bisa copy graph mana yang bagus sebarannya ya. Ini. Nah, ini atau yang ini. Itu ya histogram sama OGIF ya, ini ya OGIF sudah ada di sini ya. Oke, atau ini boleh dihapus ini ya, more ini daripada ganggu gitu ya. Nah, lebih bagus ya. Tinggal kalian hapus aja, ini kan buat apa gitu 0 ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang grafik-grafik bisa ya? Gimana, ada pertanyaan? Udah cukup? Oke, kalau cukup ya udah pertemuan kita ini ya sudah selesai untuk kuliah hari ini. Ya, minggu depan Ibu akan ngasih kuis ya. Kuisnya setengah jam, jadi jam 7.30 sampai jam 8 ya. Kuis untuk materi 1 dan 2. Dalam bentuk Google Form nanti ya, 30 menit aja. Sebenarnya soalnya sudah saya siapkan mau hari ini, khawatirnya kalian belum meresapi gitu. Jadi minggu depan ya akan saya berikan kuis tentang materi 1 dan 2 gitu ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semua ya. Oke, yang tugas dari Excel itu kalian coba ya supaya nanti memahami. Dan mungkin nanti di minggu berikutnya Ibu kasih tugas cerita gitu ya. Jadi nanti ada data, terus terserah kalian mau nampilin gimana, bercerita gitu ya. Yang sederhana-sederhana seperti itu saja ya. Oke, mudah-mudahan kalian bertambah ilmunya pagi ini dengan belajar tentang statistika ya. Tetap semangat, jaga semangatnya. Meskipun kita